Halo, dengan saya Eva Inzu untuk YouTube channel Inzu Buku Topia. Kali ini saya akan membicarakan tentang satu novel grafis dari Fumio Obata, yaitu Just So Happens. Buku ini nampaknya buku utama dari Fumio Obata karena tampaknya ini buku yang pop up di Goodreads. Fumio Obata merupakan seniman kelahiran Jepang dan dibesarkan Jepang, namun dia kuliah di UK dan setelahnya dia tinggal di UK. Buku ini bercerita tentang, Fumio Obata itu memiliki master degree dalam communication design ya. Buku ini bercerita tentang Yumiko, memiliki biografi yang sama dengan penulisnya, yaitu lahir besar di Jepang, kemudian mengambil kuliah di UK, dan Yumiko ini memiliki kehidupan yang baik di UK. Dia memiliki pekerjaan sebagai seniman, dan dia memiliki calon suami yang baik juga. Pokoknya kehidupannya di UK sama sekali tidak terkoneksi dengan kebudayaan Jepang. Sampai akhirnya adiknya menghubungi dia dengan mengabarkan bahwa ayah mereka meninggal karena kecelakaan. Itu adalah sinopsis dari bukunya, bukan dari saya ya. Dan buku ini mungkin dimulai bukan konflik ya. Dimulai kisahnya dari ketika dia terbang ke Jepang atau mungkin sebelumnya. Jadi intinya kalau dari saya sendiri, karena saya udah tahu sinopsisnya, jadi ya intinya dia itu permasalahannya dimulai setelah dia sampai di Jepang dan dia mengalami pergumulan. Dan pergumulan yang saya maksud adalah pergumulan seperti misalnya kalau kalian adalah seorang perantau, tentu memiliki satu pergumulan yang sama, yaitu apakah kota kelahiran saya itu merupakan rumah saya, apakah dia akan tetap menjadi rumah saya, apakah saya akan kembali ke kota kelahiran saya, apakah saya dapat menyebutnya rumah, apakah ya begitulah. Jadi itu yang menjadi pergumulan dari Yumiko. Dan untuk buku ini berdasarkan Goodreads itu dia memiliki bintang secara keseluruhan 3 koma. Namun kebetulan yang saya baca reviewnya adalah yang memberikan bintang 4. Dimana namun gini, rata-rata isi reviewnya adalah sama, yaitu they love the art, but the story is thin. Mungkin dalam artian thin itu tipis atau dangkal, seperti itulah. Tapi untuk saya sendiri, walaupun saya agak merasa amazing karena mereka memberikan bintang 4, untuk saya gambar maupun ceritanya adalah oke, memiliki nilai yang sama. Mengapa demikian? Karena mungkin preferensi saya adalah saya kurang menyukai, maksudnya saya berharap dari seniman Jepang itu membuat satu novel grafis yang berbau Jepang. Ya nggak masalah sih kalau misalnya modern, tapi kan ini karena dia datang ke Jepang juga, jadi saya berharapnya sih begitu. Jadi harapan saya adalah gambar yang saya harapkan adalah yang model seperti ini. Klasik gitu, agak-agak nggak mungkin juga ya, tapi itu yang saya harapkan. Namun pada intinya saya sangat menyukai seni cat air, dan buku ini digambar dengan cat air, bisa dilihat di sini. Karena saya mungkin belum membaca banyak tentang seni cat air, dan saya memang juga bukan seniman, jadi saya bisa katakan saya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari secara profesional tentang ini semua. Cuman kalau saya sebutkan dari penilaian Goodreads adalah mereka mengatakan digambar dengan sederhana namun pas, ceritanya pas, menggambarkan keseharian Jepang, jadi pas lah. Saya sebenarnya senang banget seni cat air, tapi mungkin karena harapan saya yang seperti saya katakan tadi untuk gambar dari seniman Jepang itu yang klasik-klasik ya, mungkin saya belum bisa menghargai seni gambar di sini dengan cara yang lebih. Tapi kalau saya baca setelah beberapa kali mungkin saya bisa menghargai lebih baik lagi. Dan untuk story sendiri, ceritanya sendiri, jadi saya baca buku ini, kemudian di akhir cerita kan pasti kesan yang langsung kita tangkap adalah akhir cerita ya. Jadi saya agak bingung. Saya agak bingungnya gini, saya tidak menemukan apa yang akhirnya diputuskan oleh Yumiko setelah pergumulan yang dia alami.
karena saya tidak menemukan jawabannya, atau saya nggak nangkep karena saya agak lambat juga, atau mungkin dia terlalu tipis juga, maksudnya kesan yang diberikan itu terlalu tipis. Jadi saya nggak nangkep juga mungkin. Akhirnya membuat saya berpikir lagi. Ayo kita kembali lagi ke saat proses pergumulannya Yumiko. Nah, ternyata di proses pergumulan Yumiko ini aneh, saya nggak ingat sama sekali. Kan biasanya kalau kita ada namanya proses pergumulan, dia ada kayak kayak seginilah, ini adalah proses gitu kan, ini akhir. Nah, ini proses, terus selama proses ini kan pasti ada ledakan, apa ya, ledakan, klimaks, ada ledakannya, dia emang ada klimaks, tapi klimaksnya itu tuh saya lucunya tidak ingat, jadi klimaksnya itu tidak benar-benar kayak film India ya. Mungkin karena tidak kentara kayak film India memang. Jadi saya nggak nangkep. Jadi kalau misalnya kalian udah baca buku ini dan bisa kasih tahu saya, langsung aja komen. Dan apalagi ya, itu dari ceritanya. Dan oh iya, untuk ada yang saya suka di sini karena di sini dimasukkan tokoh fiktif di dalam kisah fiktif ini, yaitu ini penari topeng Noh ini. Jadi dia menjelaskan topeng Noh itu seperti apa. Nah, kaitannya dengan pergumulan dia itu seperti apa itu, koneksinya itu belum ngeling sama saya. Jadi mungkin karena terlalu, seperti dikatakan tadi, terlalu tipis, jadi saya nggak langsung. Cuman ya seperti itu. Apakah ini saya rekomendasikan? Kalau kamu suka manga, saya rekomendasikan. Kalau kamu suka cat air, kamu harus baca juga. Kalau kamu suka novel grafis, kamu juga harus baca. Kalau kalian suka video ini, klik kasih jempol dong. Kasih jempol dan share. Kalau misalnya kalian pengen teman kalian tahu, silahkan. Dan kalau kalian mau ngikutin update dari YouTube channel Inzu Bukutopia, silahkan subscribe dan juga nyalakan tuh belnya yang di samping subscribe itu, supaya nanti kalau ada update juga bisa langsung dinotifikasikan langsung ke biasanya smartphone kalian. Kalau ada saran ataupun kritik, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.